Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rosmawati Sofianingsi, NPM 1921911154 dari kelas 2D Penjas. Di sini saya akan membahas mengenai RPP, yaitu dengan materi pokok aktivitas kebugaran. Yang pastinya saya akan membahas mengenai RPP yang lama dan RPP yang baru. Nah, yang pertama kita akan membahas RPP lama terlebih dahulu. Nah, di sini seperti biasa identitasnya dicantumkan, ada sekolahnya itu sekolah mana, terus mata pelajarannya apa, kelasnya, semesternya, terus materi pokoknya, dan alokasi waktu. Nah, terus ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini yaitu sudah ditentukan oleh Kemendikbud itu sendiri. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini sama, kompetensi dasar itu pun sudah ditentukan oleh Kemendikbud ya. Nah, di sini juga saya menyebutkan indikatornya, yaitu bisa menjelaskan konsep kebugaran jasmani dengan kesehatan, keterampilan, dan pengukuran yang benar. Selanjutnya itu ada melakukan konsep latihan kekuatan dan daya tahan, terus ada kelincahan, ada latihan kelenturan yang pasti dengan koordinasi yang baik, dan ada melakukan pengukuran kebugaran. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pembelajarannya juga di sini ya. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena banyak ya. Oke, selanjutnya ada materi pembelajarannya juga di dalam RPP tersebut. Nah, untuk pertemuan pertama itu tentang apa? Yaitu di sini untuk peningkatan derajat kebugaran jasmani. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran. Di sini disebutkan ya metode apa yang digunakan. Terus selanjutnya ada media pembelajaran. Itu berupa dengan media gambar ataupun video-video latihan kebugaran jasmani. Terus ada alat dan bahan yang digunakan seperti peluit, stopwatch, lapangan, dan ada pun sumber belajar, yaitu dari mana sumber ia belajar, bisa dari buku maupun internet dan situs-situs yang lainnya. Oke, selanjutnya ada di sini dilampirkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yaitu yang isinya ada pendahuluan, itu apa saja yang akan dilakukan dan alokasi waktunya berapa menit. Nah, terus ada kegiatan intinya, yaitu ada yang mengamati, terus ada sesi bertanya, menanya, terus mencoba mengeksplorasi, ada pun menalar atau mengasosiasikan, ada mengkomunikasikan juga, dan itu pun bisa saya atur waktunya sampai 85 menit. Dan ada pun bagian penutup. Nah, di situ bisa dimasukkan seperti pendinginan, evaluasi, terus melakukan refleksi terhadap peserta didiknya, memberikan umpan balik, dan yang terakhir itu menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran tersebut. Dan di situ saya mengatur waktunya yaitu 25 menit. Nah, itu. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar. Sini yaitu ada penskoran pengetahuan. Isinya yaitu ada butir soal pengetahuan. Nah, di sini dicatatkan butir-butir pertanyaannya, adapun bobotnya berapa dalam satu pertanyaan itu. Nah, di sini juga dilampirkan tabel aspek penilaiannya. Itu ada nama, butir soalnya, jumlah skornya, dan nilainya. Nah, adapun kriteria penilaian, yaitu skor yang diperoleh oleh peserta didik itu dapat dihitung dengan rumus
Nilai pengetahuan yaitu sama dengan jumlah skor perolehan dikali 4 dibagi jumlah skor maksimal, begitu. Nah, selanjutnya itu ada petunjuk penilaian pengetahuan. Nah, ini banyak ya di sini. Dan adapun penskoran keterampilan seperti biasa dicantumkan tabel aspek penilaiannya. Terus ada petunjuk penilaian keterampilan secara detail untuk skor 4. Misalnya jika peserta didik dapat melakukan gerakan sit up sebanyak berapa kali, begitu. Adapun skor 3, adapun skor 2, dan ada skor 1, itu dijelaskan. Nah, selanjutnya itu ada penskoran aspek sikap sosial spiritual. Nah, di sini dilampirkan juga tabel aspek penilaiannya, yaitu ada poin-poinnya, yaitu kerjasamanya seperti apa, ada sportivitasnya, dan tanggung jawabnya, begitu. Di jumlah skornya dan nilainya juga, gitu. Dan ada tabel rekapitulasi nilai. Nah, di sini disimpulkan seperti itu. Tabel akhirnya ada nama siswanya, terus aspek penilaiannya yaitu sikap sosialnya, keterampilannya, pengetahuannya, dan itu semua dijumlah skornya, lalu nilai akhirnya berapa, seperti itu. Nah, itu adalah isi dari RPP lama. Nah, sekarang kita masuk ke RPP penyederhanaan nih dari RPP yang lama. Gitu. Di sini sama terdapat identitas sekolahnya, yaitu mata pelajaran, adapun kelas berapa, semester berapa, materi pokoknya juga ada, terus ada alokasi waktunya juga. Nah, di sini tabelnya cukup simpel, hanya ada tujuan pembelajaran, yaitu yang berisi tentang KD dan IPK-nya. Terus ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang isinya yaitu materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran itu yang tadi itu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutupnya. Nah, yang terakhir yaitu asesmennya, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, seperti itu. Nah, di sini RPP penyederhanaan itu memang lebih sederhana dari RPP yang lama, begitu. Jadi untuk memudahkan guru untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajarannya dan tidak menghabiskan waktu maupun kertas, begitu. Nah, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya bahas mengenai RPP lama dan RPP baru dengan materi pokok yaitu aktivitas kebugaran. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.